warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Ya tapi agak-agak loyo juga sih sebenarnya. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya Pak kalau kabarnya sudah baik. Tapi seperti yang Bapak ucapkan, Bapak ini lelah. Kenapa ini Pak? Kalau boleh tahu lelahnya ini. Ya setiap guru mungkin merasakan hal yang sama Pak. Apalagi saya akhir-akhir ini Pak, saya perhatikan hasil asesmen yang saya lakukan terhadap siswa itu ada mengalami sedikit penurunan Pak. Seperti itu. Jadi apa yang saya bisa bantu ini Pak dari sesi kita hari pertemuan kita hari ini Pak? Jadi mungkin tujuan saya ke sini ya Pak, saya ingin berbagi cerita lah dengan Pak Kiki. Oh, baik Uh, Pak. iya, semoga saja dari hasil kita ini bisa menemukan apa sih sebenarnya penyebabnya dari masalah yang saya hadapi serta mencarikan solusi bersama Pak seperti itu. Baik Pak, semoga nanti ini bisa dipecahkan sama-sama ya Pak ya. Iya Kita bisa Pak. permasalahan Bapak. Terkait yang Bapak sebutkan tadi asesmen ini, asesmen yang Bapak lakukan, kalau boleh tahu ada apa dengan asesmen yang Bapak ini? Kalau asesmennya sih tidak ada masalah Pak, cuman hasil dari asesmen siswa itu sedikit mengalami penurunan terutama itu dari segi pemahaman mereka tentang materi yang saya ajarkan seperti itu Pak. Biasanya Pak Rizal kalau pembelajarannya kali boleh tahu seperti apa Pak? Kok bisa asesmennya hasil asesmen anak ini bisa menurun Pak? Kalau biasanya pembelajaran yang saya lakukan itu masih pembelajaran secara klasikal Pak. Saya menggunakan juga media-media pembelajaran, saya menggunakan LCD, cuman itu saya lakukan monoton. Saya lakukan hampir di setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan LCD, kemudian menyuguhkan siswa-siswa saya video-video pembelajaran seperti itu Pak. Oh, baik Pak. Jadi di kegiatan pembelajarannya Pak Rizal ini asesmennya tidak bermasalah, tapi hasil dari asesmen ini Pak, berdasarkan dari yang Bapak utarakan tadi, ternyata Pak Rizal menggunakan metode pembelajaran yang seperti biasanya begitu Pak. Lantas, Iya. apakah pernah Pak Rizal melakukan metode pembelajaran lain atau mencari seperti itu Pak, metode pembelajaran yang anak-anak yang bisa membuatnya lebih menyenangkan supaya bisa menjadi bermakna bagi anak-anak Pak? Iya Pak, itu juga yang sementara saya pikirkan. Kebetulan kemarin saya iseng-iseng buka-buka TikTok, kemudian saya melihat beberapa video pembelajaran. Ada beberapa hal sebenarnya yang sangat menarik bagi saya, terutama itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual dengan memberikan anak-anak, mengajak anak-anak mencari media-media pembelajaran yang tidak jauh dari sekitar mereka dengan memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada sebagai media pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi Pak Rizal ini ceritanya mau mengadopsi dari yang tersebar di sosial media ini Pak, kemudian Bapak mau kontekstualkan dengan pembelajaran Bapak. Iya, betul, Pak. Karena kan begini, Pak, kebetulan di sekolah saya itu termasuk sekolah salah satu sekolah yang lingkungannya itu alamnya masih asri, Pak. Di belakang sekolah itu ada kebun, tanah luas, kebun sekolah. Mungkin bisa saya manfaatkan sebagai pembelajaran kontekstual. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak hal tersebut? Kalau Bapak bertanya, pandangan pemanfaatan hutan di belakang kelas Bapak itu sudah bagus. Sejatinya anak-anak itu kalau pembelajarannya Bapak hadirkan kemas dengan bermakna, itu sudah anak-anak itu gampang mengingatnya Pak. Tidak mudah lupa tentang apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan seperti itu Pak. Lantas, bisakah Pak Rizal mengadopsi yang seperti itu Pak? Kalau
ditanya bisa ya mungkin agak canggung juga sih karena saya belum pernah melakukan hal tersebut, tapi insya Allah Pak, rencana kedepannya saya akan mencoba untuk mengadopsi atau mengaplikasikan model pembelajaran seperti tersebut di sekolah saya Pak, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Rizal di sini akan apa tadi Pak? Saya akan mengadopsi Pak pembelajaran tersebut. Betul, mengadopsi yang ada dari sosial media itu Pak, kemudian Nah, diterapkan di kelas Bapak, kemudian pemanfaatan lahan di belakang kelas Bapak itu bagaimana tadi Pak? iya Pak, untuk pemanfaatan kelas di belakang itu rencananya ya, saya akan melaksanakan sebuah pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan pengamatan Pak, pengamatan yang memanfaatkan lingkungan di belakang sekolah seperti itu Pak. Oh baik Pak. Jadi Pak Rizal ini sudah membuat rencana yang sudah baik Pak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar asesmen ini bisa meningkat kembali ya Pak. Iya Pak. Mohon maaf ini Pak, di sini mati lampu Pak. Oh baik Pak, tidak masalah. Jadi sampai di sini Pak, kapan kalau bisa direalisasikan ini Pak? Kalau bisa, saya akan merealisasikan paling tidak di pembelajaran berikutnya Pak. Di pertemuan berikutnya kebetulan materinya sangat pas untuk melakukan proses pembelajaran dengan pengamatan seperti itu Pak. Oh baik Pak. Kemudian Pak, yang Bapak bisa libatkan dalam kegiatan ini Pak, ada siapa saja Pak? Jadi kalau untuk pelibatan sebenarnya tentunya saya tidak akan bisa melakukannya secara mandiri tanpa ada dukungan dari kepala sekolah tentunya, kemudian rekan-rekan sejawat, dan tentunya pasti yang paling penting adalah keaktifan atau keterlibatan siswa yang sangat saya harapkan seperti itu Pak. Wah ide Pak Rizal ini sudah baik sekali, semoga dapat terrealisasikan ya Pak. Kemudian Pak, tolak ukur keberhasilannya ini Pak terhadap asesmennya Bapak apa kira-kira Pak? Kalau bisa saya tahu ini Pak. Ya tolak ukurnya ya itu yang pertama itu adalah yang ingin saya capai adalah bagaimana siswa itu terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, terutama ketika mereka melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, kemampuan mereka mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah yang nantinya mereka akan tuangkan di dalam sebuah LKPD sebagai laporan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka berani untuk menyampaikan hasil pengamatannya di depan teman-temannya untuk sama-sama dikomunikasikan, didiskusikan secara bersama. Seperti itu, Pak. Baik Pak, oh, luar biasa sekali ini data Pak. Jadi semoga yang terencana ini bisa dijalankan dengan lancar ya Pak. Iya, Pak. Menjadi Bapak sudah bisa mengajar dengan tenang kembali dan nyaman Iya, Pak. bersama anak-anak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini Pak masih ada lagi yang bisa dibantu Pak atau ingin dibicarakan lagi? Kalau sebenarnya masih banyak, Pak, yang mau saya tanyakan, tapi satu-satu nih dulu. Nanti Iya, insya Allah kalau di kesempatan berikutnya, baik kalau Pak. Bapak sudah tidak sibuk lagi, saya akan datang kembali menghubungi Bapak ya. Tapi Baik. saya ucapkan terima Ya, kasih banyak Pak atas waktunya, atas sama-sama. perhatiannya, karena hasil dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah Pak, sangat membuka wawasan saya. Ternyata suatu masalah yang saya hadapi itu Pak bisa diselesaikan dengan cara yang tidak cukup rumit sebenarnya Pak. Jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Pak sekali lagi, dan mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya ya Pak. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak sudah mau terbuka berbagi pengalamannya juga Pak.
Baik Pak, Iya terima Pak. kasih. Iya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Baik Pak, siap. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.